Asap pekat dari sebuah toko tekstil membuat puluhan karyawan toko berhamburan keluar. Petugas damkar yang diterjunkan ke lokasi berjibaku untuk memadamkan api dari bangunan berlantai 3 di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Pekatnya asap dari kobaran api menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Kebakaran berawal saat sejumlah karyawan baru saja membuka toko. Mereka panik saat melihat kepulan asap dan api yang sudah menyala di dalam toko. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Meski beberapa barang berhasil dievakuasi, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran hebat juga terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sesetan, Gang Taman Sari, Denpasar Selatan pada Senin malam. Akibat peristiwa ini, satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan satu anak balita tewas terbakar ketika jasad korban ditemukan petugas damkar di kamar mandi dalam kondisi berpelukan. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena korsleting mesin motor yang terparkir di dalam rumah. Beberapa jam sebelumnya, korban diketahui sempat mengunggah di media sosial miliknya, bahkan sempat menghubungi keluarganya di kampung. Saat ini, jasad ketiga korban masih dititipkan di ruang jenazah RSUP Profesor Ngurah Sanglah dan segera dibawa ke kampung halamannya di Desa Bonting, Buleleng, Bali. Sementara itu pemirsa, kepulan asap hitam tampak membumbung tinggi dari sejumlah bangunan toko mainan di kawasan pertokoan Blok A, Pasaraya, Kota Padang. Kobaran api semakin besar dan meludeskan puluhan toko di kawasan tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar mulai dari plastik hingga petasan membuat api menyambar dengan cepat dan sulit dipadamkan. Sebanyak 30 petak toko mainan dan sebuah gudang petasan ludes terbakar. Diduga api berasal dari arus pendek listrik. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini masih soal unjuk rasa nih, Bayu dan juga pemirsa, di mana puluhan pedagang UMKM ini berdemo atau berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang unjuk rasanya ini berlangsung ricuh. Waduh, kericuhan ini terjadi saat pemeriksaan dan pencocokan sengketa lahan di Pengadilan Negeri Seirampah, Sumatera Utara. Puluhan pedagang UMKM yang berjualan di pelataran Tugu Religi Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di kantor Wali Kota Kendari Selasa siang. Unjuk rasa yang awalnya berjalan damai berubah menjadi ricuh. Puluhan pengunjuk rasa dihalang petugas Satpol PP saat akan masuk ke dalam kantor Wali Kota. Akibatnya saling dorong hingga adu mulut tak dapat terhindarkan. Karena kesal tak bisa masuk ke kantor Wali Kota untuk bertemu dengan PJ Wali Kota Muhammad Yusuf, para pengunjuk rasa kemudian membakar ban bekas sebagai rasa kesal. Puluhan pelaku UMKM ini menuntut kepada pemerintah Kota Kendari agar segera menyambung kembali aliran listrik pedagang yang telah diputus pada Senin kemarin. Pedagang UMKM juga menolak rencana pembongkaran lapak pedagang oleh Pemkot Kendari karena tak ada solusi atau relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah Kota Kendari. Darat, laut, udara dihadirkan, polisi hadir, dari Pamong Praja hadir sekian banyak. Nah, cuman kita mau diputuskan listrik, belum ada MOU. Makanya pemerintah provinsi dalam hal ini DPR mengeluarkan RDP yang ada sama kami pegang, itu tidak ada pembongkaran. Meskipun tak membuahkan hasil, para pelaku UMKM berjanji akan kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan mengerahkan massa yang lebih banyak lagi sampai tuntutan mereka terpenuhi. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, kaca depan satu mobil ini pecah akibat lemparan batu di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Batu berukuran besar itu diduga jatuh dari perlintasan layang LRT saat pengemudi sedang melintas tepat di bawahnya. Pengemudi ini kaget setelah mobil yang dikendarainya tiba-tiba tertimpa batu di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Akibatnya, kaca bagian depan mobil pecah terkena batu berukuran besar yang diduga jatuh dari perlintasan layang kereta LRT yang tepat berada di atas jalur arteri. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pengemudi dan penumpang hanya mengaku syok. Kita lagi jalan, biasa aja gitu. Batu jatuh itu, Kita kaget, kita berhenti, kita cari tahu batunya di mana. Soalnya buat barang bukti juga ya, kita mau lapor juga sih ke polsek gitu. Pemilik mobil telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Pancoran agar mendapat kejelasan dari pihak LRT. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya mengenai kasus kecelakaan ini, Bayu, di mana terjadi antara mobil SUV berplat ori dengan microbus di tol layang MBZ yang disebabkan karena pengemudi SUV ini mengantuk. Waduh. Yang viral kemarin itu loh, Oh Bayu. iya, ada di sosial media itu ya. Di mana ini setelah mediasi, pemirsa kedua belah pihak sepakat berdamai dan memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Polisi menjelaskan kecelakaan dua kendaraan antara SUV berplat dinas Polda Jawa Barat dengan mikrobus di Jalan Layang MBZ terjadi akibat sang sopir SUV mengalami microslip atau mengantuk saat berkendara. Akibat tabrakan tersebut, mikrobus dan mobil SUV mengalami kerusakan parah. Atas peristiwa tersebut, kedua sopir dari mobil SUV berplat Polri dan mikrobus melakukan pertemuan hingga akhirnya kedua belah pihak bersepakat berdamai dengan sopir SUV diwajibkan melakukan penggantian kerusakan mobil mikrobus. Melaksanakan interogasi kepada sopir atau driver dari Fortuner, dia mengaku mengantuk. Kemarin dia mengaku mengantuk seperti itu. Jadi mobil Fortuner itu mobil Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat. Kami juga sudah mengamankan STNK kendaraan dinasnya seperti itu. Jadi itu mobil dinas. Sebelumnya diketahui, kecelakaan dua kendaraan antara mobil plat dinas Polri dengan mikrobus terjadi di ruas tol layang MBZ, jalur menuju Jakarta di kilometer 14, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini membuat mobil SUV yang dikendarai satu orang sopir dan mikrobus dua orang mengalami luka ringan dan dua kendaraan mengalami kerusakan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, ngomong-ngomong kasusnya, ada kasus penembakan oknum TNI Angkatan Laut terhadap dua pemuda, pemirsa, di pada kasus ini terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menemui titik baru nih. Polisi menegaskan karena kasus tersebut ini ditangani sepenuhnya oleh Pomal TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar. Babak baru kasus penembakan oknum TNI Angkatan Laut, Koptu SB terhadap dua pemuda, salah satunya tewas pada Minggu dini hari, 5 Mei 2024 lalu. Terduga pelaku, yakni Koptu SB, kini telah diproses hukum di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar. Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Ngajib, menegaskan jika penanganan kasus dugaan penembakan tersebut penanganannya diserahkan sepenuhnya untuk ditangani Pomal TNI Angkatan Laut Lantamal 6 Makassar. Terkait dengan kejadian ada diduga penembakan ya, dari seorang kepada masyarakat, itu penanganannya kita sudah serahkan ke Pomal dan saat ini sudah dilakukan tindak lanjut oleh Pomal. Pomal. Jadi untuk Polisi ini kan di sini masih apa, mengamankan lokasi atau bagaimana supaya tidak terjadi tawuran informasinya? Ya, kalau hal itu kita tindak lanjuti dengan kita tentunya melakukan pinduh ya, kemudian juga mengamankan lokasi, baik lokasi yang korban maupun pelaku. Dan alhamdulillah sampai saat ini masyarakat landai, masyarakat tenang dan aman, tidak ada
pembalasan atau yang lainnya tidak ada. Kalau ini sebenarnya apa? Pemicuhan informasi dari hasil penyelidikan. Kemarin kan sudah disampaikan sama Pomar. Pencurian HP itu? Enggak, kemarin kan sudah diserahkan sama Pomar kan. Dan kalau terkait informasi kan itu ada informasi pencurian awalnya. Apakah ini juga akan diselidiki karena ini jadi pemicu awal? Nah, kalau terkait dengan pencurian HP sudah ada laporan polisinya. Nah, kita sedang menindaklanjuti laporan tersebut. Jadi prosesnya di Pomar, ya? Ya, kalau proses kemarin penembakan itu dilakukan oleh Pomar. Ya. Selain itu, TNI Angkatan Laut 6 Makassar juga mengerahkan dokter rumah sakit dari TNI AL. 9 personil TNI Angkatan Laut 6 Makassar juga dikerahkan guna memberikan bantuan donor darah terhadap korban yang rencananya akan menjalani operasi. Sebelumnya diketahui terjadi keributan antar dua kelompok pemuda di Jalan Buta-Buta Cadi, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada Minggu dini hari 5 Mei 2024. Keributan itu melibatkan antara dua kampung bertenaga dan berujung terjadinya insiden dugaan tindak pidana penembakan terhadap dua warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi berani dilakukan dua remaja di Rejang Lebong, Bengkulu. Ya, kedua jadi saling kejar dengan pelaku begal sepeda motor hingga akhirnya pelaku ditangkap polisi. Inilah aksi heroik yang dilakukan dua remaja di Jalan Lintas Curug Lubuk Ligau, Rejang Lebong, Bengkulu. Dengan mengendarai motor, dua remaja ini mengejar pelaku begal yang kabur dengan motor korbannya. Salah satu remaja pun akhirnya melempar helm dan mengenai kepala pelaku hingga terjatuh dari motor. Polisi pun segera meringkus pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan residivis dan baru bebas dari penjara. Kawannya tuh nendang aku dari belakang tuh. Saya pecah dulu kan. Terus pelaku itu cak mau keluar pisau gitu. Aku pun terasa terancam gitu kan. Jadi lari ke belakang. Melempar itu kena bagian mana nih pas sampai jatuh? Kepalanya. Pelaku jatuh, iya. Pakai helm. Melempar kemarin. Berarti polisi nyampai itu ini pelakunya lah jatuh? Iya. Untuk hasil pemeriksaan sementara bahwa pelaku ini memang residivis, pernah melakukan tindak pidana begal juga pada waktu itu tahun 2002 seorang guru. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, tersangka ini sementara yang kami periksa sudah 10 TKP, baik di wilayah PUT, SBU atau SBI. Polisi masih mengejar rekan-rekan pelaku yang diduga membantu melakukan aksi pembegalan ini. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Today, pemirsa. Ratusan pengungsi dari berbagai negara ricuh dengan polisi usai berdemo di depan kantor UNHCR di Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, ini mereka menuntut diberangkatkan keluar dari Indonesia untuk mendapat hidup yang lebih layak. Kericuhan pecah di tengah demonstrasi ratusan pengungsi dari berbagai negara di depan kantor UNHCR, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam. Massa saling dorong dan adu mulut saat diminta bubar oleh polisi. Mereka menolak untuk dipulangkan menggunakan mobil Satpol PP Makassar. Salah satu pengungsi bahkan pingsan usai terlibat kericuhan. Para pengungsi asal Myanmar, Afghanistan, dan Suriah ini meminta diberangkatkan menuju ke Australia, Amerika, dan Eropa. Setelah belasan tahun tinggal, para pengungsi ini ingin keluar dari Indonesia agar mendapatkan hidup yang lebih layak. Mereka mau dikembalikan ke negara ketiga, tapi dari pihak UNHCR sudah mengusahakan, sudah berupaya koordinasi dengan negara-negara yang siap menerima. Kita menghimbau untuk segera pulang, tapi sepertinya mereka mau melawan petugas. Sudah stop kita tadi. Dari tadi siang kita sudah himbau. Stop sekali. Ini sudah berapa hari Pak aksinya Pak? Aksinya dari kemarin. Sudah dari kemarin ya, 2 hari ya? Kemarin ya.
Para pengungsi berencana akan kembali menggelar demo sampai permintaan mereka dipenuhi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Andiaksa, iNews melaporkan. Nah ini Bayu, masalah soal pengungsi pencari suaka ini memang masalahnya dari dulu gitu ya, belum ada solusi yang konkret begitu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah terkait dari luar negeri. Atau dari karena cukup pelik juga ya Zila ya, harus menyangkut berbagai banyak pihak juga gitu ya, harus membicarakan agar mendapatkan solusi ya gitu. Tapi Zila, ini ada seorang ibu rumah tangga yang jatuh pingsan usai tempat usaha catering didatangi dan dirusak sekelompok orang tak dikenal. Pelaku juga memakan tumpeng milik pelanggan dan melarang pegawai catering untuk mengirimkan makanan. Ini adalah Aryani, ibu rumah tangga berusia 51 tahun yang jatuh pingsan usai melaporkan aksi premanisme yang menimpanya ke Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Pemilik catering di perumahan Serenity, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur ini melapor ke polisi usai tempat usahanya didatangi dan dirusak sekitar 10 orang tak dikenal. Selain merusak, pelaku juga memakan tumpeng milik pelanggan yang siap dikirim dan melarang pegawai catering mengirimkan makanan pesanan ke pelanggan. Mereka di sini tuh makan tumpeng-tumpeng kita itu, makan makanan kita di sini dimakan semua, dan ada juga yang dihancurkan juga. Terus setelah itu mereka juga ngelarang juga nih? Iya, larang untuk kita berhenti untuk pengiriman. Polisi pun bergerak cepat usai menerima laporan korban, dan beberapa pelaku berhasil ditangkap serta diamankan. Dari hasil pemeriksaan sementara, peristiwa pengerusakan tersebut dipicu permasalahan hutang piutang. Pada saat kejadian di warung makan Ayam Berkah itu ada seorang ibu umurnya 51 tahun, shock karena tiba-tiba didatangi oleh banyak orang ke tempat usahanya, sehingga pada saat kami bawa ke Polsek, di Polsek sempat lemas, pingsan karena shock, psikisnya tidak kuat. Sehingga tadi kami suruh bawa ke rumah sakit untuk diberikan pertolongan. Untuk mengetahui penyebab pasti kejadian, para pelaku yang sebelumnya diamankan di Mapolsek Sukolilo dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Surabaya, Yudi Prawira, iNews melaporkan. Aduh, kasihan banget ibunya, sampai shock loh, sampai pingsan loh ya, karena orang tidak dikenal datang, dan yang paling mind blowing lagi adalah makan tumpeng. Sempet-sempetnya gitu ya aksi premanisme, dia mungkin lapar premannya, baik, jadi dia makan tumpengnya dulu, terus baru dia mengacak-ngacak gitu ya. Tapi kita turut prihatin apa yang terjadi dengan korban gitu ya. Semoga masalah ini cepat selesai, apapun itu latar belakangnya. Ya, berikutnya ada polisi yang tetapkan ketua RT dan sejumlah warga Babakan Setu, Tangerang Selatan, Banten sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan mahasiswa yang sedang melaksanakan ibadah. Ini maksudnya perburuan kali ya Bayu ya. Jadi para pelaku ini terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Usai viral di media sosial, polisi akhirnya menetapkan ketua RT dan 3 warga Babakan Setu, Tangerang Selatan, Banten sebagai tersangka dalam kasus pembubaran mahasiswa yang sedang melaksanakan ibadah pada Minggu malam lalu. Para tersangka ini yakni D yang juga ketua RT berperan memprovokasi warga, I berperan sebagai mendorong korban, S dan A berperan sebagai pembawa senjata tajam. Tak hanya itu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Polisi menjelaskan motif dari kasus ini yakni kesalahpahaman. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Di sini kita menyatakan pidananya dilaporkan disebut. Jadi tidak ada untuk peran-peran seperti itu. Ini pure murni, ini pidana yang kita tangani. Mungkin bisa dilihat rekan-rekan yang ada di sebelah kini semuanya, ya, bahwa di Polres Tangerang, di Tangerang Selatan ini semuanya tidak ada intoleransi. Semuanya kita duduk bersama bagaimana kita menjaga semua kebinekaan yang ada di sini. Sebelumnya viral di media sosial, sejumlah warga menggeruduk dan mengeroyok sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan ibadah di sebuah indekos di kawasan Setu, Tangerang Selatan, Banten pada Minggu malam.
Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tingginya intensitas hujan mengakibatkan longsor di jalur lintas Sumatera Padang Solok, Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang. Akibatnya akses jalan dari Padang menuju Kabupaten Solok dan sebaliknya terputus selama 8 jam. Adik, itu ada nak. Ada lah, lu. Satu unit mobil yang melaju dari arah Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat ini terperosok dan nyaris masuk jurang akibat terbawa material longsor di jalur lintas Sumatera Padang Solok, Sitinjau Lawi. Beruntung pengemudi dan penumpang kendaraan tersebut berhasil selamat. Peristiwa ini terjadi di kawasan Panorama 2 Sitinjau Lawi, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang. Material longsor sepanjang 100 meter menutupi badan jalan sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Akses jalan dari Kota Padang menuju Kabupaten Solok, Sumatera Barat putus total selama 8 jam. Ada pohon yang tertimpa oleh material. Katanya ada yang pengendara motor yang hilang dan gimana? Untuk pengendara motor yang hilang sudah dapat kita evakuasi di longsor dan dapat kita evakuasi dan selamat. Selamat kan? Tadi sempat material longsor sempat membawa mobil ya benar ya? Bukan membawa mobil tapi terdorong hanya beberapa meter ke pinggir jalan. Setelah 8 jam terputus, akhirnya akses jalan kembali bisa dilalui pada Selasa malam, namun dengan sistem buka tutup. Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya, berikutnya ada 3 orang yang diduga penculik anak diamankan warga di kawasan Perumnas Simalingkar, Medan, Sumatera Utara. Nah, video penangkapan pelaku ini viral di media sosial. Penculikan anak. Ini dia orangnya, ini orangnya. Ini orangnya. Inilah video viral suasana di Jalan Jahe Perumnas Simalingkar, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan yang dihebohkan dengan adanya 3 orang yang diduga merupakan komplotan penculikan anak di wilayah tersebut. Warga sekitar yang mengetahui adanya kasus penculikan anak nampak memenuhi lokasi di depan Pasar Simalingkar. Sementara ketiga pelaku penculikan yang terdiri dari 2 perempuan dan 1 pria langsung diamankan warga di lokasi. Iya, bawa kantor polisi aja. Dalam narasi video yang beredar, seorang anak bayi diduga menjadi target penculikan komplotan tersebut saat sedang bermain ayunan. Warga yang kesal sontak mengeluarkan kata-kata makian sembari menggiring ketiganya untuk dibawa ke Mapolsek Medan Tuntungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ini dia orangnya, ini orangnya. Ini orangnya. Ini orangnya. Anda kembali di iNews Today bersama kami pemirsa. Nah, Zila ini kemarin viral banget di media sosial. Saya melihat ada berapa macam video, ada 3 mungkin ya yang melintas di lini masa saya. Di mana ini buntut dari viralnya sejumlah kasus terkait aturan bea cukai ini, Zila dan juga pemirsa. Di mana ini Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan inspeksi mendadak atau sidak ke KPU Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nah, Mendak ini memastikan proses pemeriksaan bea cukai berjalan lancar dan sesuai aturan. Halo Bea Cukai, gue mau nanya sama kalian. Kalian tuh netapin bea masuk itu dasarnya apa ya? Gue beli ini sepatu, harganya 10,3 juta. Shipping 1,2 juta, total 11.500.000. Dan kalian tahu bea masuknya berapa? Nih, 31.800.000. Maraknya kasus barang tertahan di Bea Cukai Bandara membuat pejabat turun tangan, salah satunya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Zulhas inspeksi mendadak atau sidak ke Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten beberapa waktu lalu. Mendak memantau langsung pengaturan barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dari hasil pemantauan, Zulkifli Hasan memastikan tidak ada kendala terkait proses masuk barang dari luar ke dalam negeri. Namun, khusus untuk barang-barang jasa titip atau jastip, pemerintah tetap memberlakukan aturan tertentu. Memang itu harus ditegakkan aturan mengenai jastip. Nah, jastip itu tadi kami lihat ya. Karena biasanya ada orang-orang tertentu
yang mempergunakan jasa titipan itu. Nah itu kan mesti ada aturannya. Kalau makanan nggak bisa, orang ngambil makanan terus dikasih konsumen kan nggak bisa. Dia mesti melalui kargo, karena harus ada izinnya kan. Nanti izin edar makanan. Saudara-saudara kalau ke luar negeri bawa rendang aja kan diambil gitu. Beberapa waktu terakhir Dirjen Bea dan Cukai mendapat sorotan dari masyarakat. Sejumlah kasus yang dianggap merugikan masyarakat mencuat ke publik dan viral di media sosial. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, terutama mengenai penegakan aturan bea cukai, penerapan pajak barang-barang penumpang bandara dari luar negeri yang masuk ke tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, pajak masuk barang dari luar negeri beberapa waktu lalu viral dan dikeluhkan netizen. Ya, beberapa kasus yang mencuat, antaranya mulai dari tingginya pajak untuk hibah bantuan alat belajar SLB. Kasus beli sepatu 10 juta dikenakan pajak 31 juta rupiah. Hingga putri dari Presiden RI keempat, Alisa Wahid, yang protes karena kopernya diobrak-abrik petugas bea cukai. Akhir-akhir ini bea cukai jadi sorotan lagi karena sejumlah pejabat yang ketahuan memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah. Nah, kita akan membahasnya bersama pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah dan Rati, pelaku bisnis just tip atau jasa titipan. Selamat pagi Pak Trubus dan Mbak Rati. Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Baik, dan kami juga sudah mencoba menghubungi pihak dari bea cukai begitu ya, namun belum terhubung. Pak Trubus, kita ini ngomongin soal yang viral kemarin soal bea cukai gitu ya Pak ya, beredar banyak kasus bea cukai masuk barang impor yang harganya cukup tinggi hingga ratusan juta dan viral di medsos. Gimana nih Bapak ngelihat fenomena ini Pak? Saya melihat fenomena ini adalah gagalnya komunikasi publik yang harus dilakukan oleh bea cukai sebagai pihak implementator di lapangan. Memang bea cukai ini kan persoalannya rumit dalam melaksanakan tugasnya karena dia posisinya ada di tataran lapangan ya, implementator dari sebuah kebijakan yang yang dibuat oleh ya kementerian lembaga. Itu masalahnya. Jadi di sini memang persoalannya menjadi tidak transparan, dan mungkin juga saya melihat para petugas atau ya ASN bea cukai itu sendiri belum memahami aturan-aturan yang begitu banyak, yang kemudian juga yang kedua, banyak aturan-aturan ini konsisten, berubah-ubah, tidak jelas. Misalnya kita lihat aja Permendak nomor 36, berubah lagi nomor 7, sebelumnya itu perubahan dari 22. Nah ini perubahan-perubahan ini yang tidak dipahami oleh pegawai ASN di ini bea cukai. Nah yang ketiga adalah memang kepegawaian di bea cukai ini dihadap oleh animo masyarakat yang begitu tinggi terhadap produk-produk dari luar. Ini persoalannya, karena masyarakat kita ini kan seringkali lebih bangga beli barang dari luar atau daripada barangnya sendiri. Ini kan penyakit turunan, penyakit turunan, istilahnya budaya cargo cult. Cargo cult itu pemujaan budaya benda-benda dari luar. Nah, karena itu menurut saya ini adalah bagaimana kemudian pemerintah harusnya itu secara transparan, partisipatif ketika membuat aturan-aturan untuk kebijakan regulasinya, dan bagaimana juga pihak pelaksana dalam implementator pegawai ASN bea cukai itu mampu mengkomunikasikan kepada publik itu gitu loh, sehingga jangan sampai masyarakat tidak tahu ya, zaman sekarang ini eranya era medsos, semua masyarakat akhirnya secara leluasa keluar langsung viral, padahal dia nggak tahu konteksnya. Yang ketiganya memang ini harus ada, saya perlu ada turun tangan dari tidak presiden ya, tapi mungkin perlu satu dibuat undang-undang ya, undang-undang dari DPR membuat undang-undang dengan pemerintah agar aturannya jelas dan sekaligus sanksinya, termasuk sanksi kepada pegawai ASN cukai yang melanggar. Juga di dalam ini masyarakat yang melanggar juga. Karena masyarakat ini kan juga sering memanfaatkan itu persoalan judgestip ini kan yang ditanyakan pada pihak judgestip. Itu kan yang tertulis sama yang aslinya itu harganya beda. Jadi memang ini kan akal-akalan itu kan selalu menjadi istilahnya tumbuh subur di dalam mental masyarakat kita gitu. Baik, ini yang jadi tadi
highlight juga gitu ya, tadi Pak Trubus bilang lagi soal konsistensi masalah aturan gitu ya, terkait aturannya, hukumannya juga. Tapi kan tadi ada beberapa kasus gitu, mereka bukan just tip, mereka membeli barang pribadi tapi dikenakan pajak yang begitu tinggi, begitu fantastis sesuai dengan aturan yang berlaku untuk para just tip. Tentunya mungkin hal ini juga menarik, kenapa Pak? Mungkin karena barang di luar negeri harganya lebih murah dibandingkan dengan di luar negeri dibandingkan dengan di dalam negeri, makanya itu kenapa muncul banyak minat ya beli di sana gitu. Gimana nih Pak soal konsistensi antara ini? Saya melihat memang ini negara-negara di luar itu kan mempraktekkan semacam politik dumping, Mbak. Jadi membuat harganya itu lebih murah. Apalagi kalau yang pembelinya itu kan dimintain paspor, Mbak, tunjukin paspornya. Nah, otomatis kalau orangnya ini dari Indonesia nih, kan dia negara-negara ini sudah punya petanya, negara mana yang masyarakatnya itu hobi belanja, hobi shopping. Nah, itu sudah ada. Indonesia nih Pak ya berarti. Termasuk Indonesia. Ya, seperti negara tetangga kita Singapura itu kaya karena orang Indonesia suka beli di sana kan, gitu. Dia udah tahu itu. Nah, budaya itu kemudian dimanfaatkan, Mbak. Itu sisi itu. Yang kedua, memang saya melihat bahwa persoalan ini makin rumit gitu, makin rumit karena apa? Karena kemudian Bea Cukai ini tidak bisa mengikuti perubahan zaman gitu ya, perubahan zaman. Kemudian dia hanya berpatokan pada aturan-aturan doktriner yang memang sifatnya namanya negara berdasarkan cuma aturan. Nah, sementara aturan itu sendiri yang tadi kita katakan berubah-ubah. Di satu sisi juga memang barang-barang yang dijual itu memang kualitasnya memang lebih bagus dari luar itu. Ya kan kalau kita beli sepatu Louis Vuitton di luar itu jelas memang betul-betul kualitasnya paten, coba kalau di berarti sini ini, kan ini ngomongin soal daya saing juga ya Pak Trubus ya. Gimana kita bisa menarik, menarik. Karena kalau tadi Pak Trubus bilang ternyata masyarakat Indonesia loh yang menyumbang banyak untuk negara-negara dengan sifat konsumtif kita gitu. Mungkin kita bisa tanyain ke Mbak Ratih juga gitu ya, selaku yang punya bisnis just tip gitu Mbak, ngelihat fenomena itu gimana sih? Selama ini gimana Mbak bisnis just tipnya? Aku sebenarnya bukan yang gede banget atau bukan yang heboh-heboh banget gitu sih Kak. Jadi tuh pokoknya mama-mama di grup sekolah anak atau siapa gitu yang lagi repot atau lagi sibuk. Jadi aku hanya membantu untuk perpanjangan tangan lah ya istilahnya gitu. Nah bawanya gimana kalau memang lagi di luar negeri, aku tuh tim yang taat peraturan nih ceritanya. Jadinya aku pasti kirimnya pakai kargo gitu ya. Karena kan semuanya udah include tuh di situ ya, udah include biaya kargo kan nggak murah. Dari luar negeri ke tempat kita tuh nggak murah. Jadi semuanya tuh udah include, udah aman. Jadinya aku juga tenang dan yang pakai jasa aku juga tenang juga gitu. Oke, tapi Mbak Ratih sendiri pernah juga mengalami nggak? Atau mungkin dari customer yang mungkin bertanya kepada Mbak Ratih gitu, kayak kok ini harganya sekian tapi kok mahalan bea cukainya gitu? Iya, nanya. Sebelum gimana aku juga pasti sudah woro-woro dulu. Kalau ini ada biaya kargo ya, gitu ya. Kalau ini memang sudah include ya, aku tidak membawa ini hand carry dan aku tidak melanggar peraturan apa-apa. Jadi kita semua sama-sama aman. Jadi biayanya sekian, segala macam semuanya udah pada tahu kalau customer aku gitu. Oke. Tadi kalau dijelasin Pak Trubus dan juga yang sudah terjadi, yang viral gitu diceritain di media sosial, Mbak Ratih terkait adanya bukan miskom ya, jadi kurangnya informasi, sosialisasi mengenai aturan-aturan. Kalau untuk ke Mbak Ratih sendiri, aturan-aturan mengenai pajak bea cukai dan segala macam ini sudah jelas atau seperti apa Mbak Ratih? Jelasnya belajar sendiri. Jelasnya nyari tahu sendiri. Jelasnya akhirnya bingung sendiri gitu ya, karena terlalu banyak orang yang berbicara juga di sosmed. Semua orang mau ngasih edukasi, tapi menurut saya kok malah blunder gitu. Semua orang ngomong pengalaman pribadi. Gue aman loh. Gue ini loh, nggak semua orang seberuntung kamu kakak gitu. Jangan ngasih edukasi yang nggak benar gitu loh. Jadi tuh kita tuh ikutin aja sama peraturan negara. Kalau aku tim hak bea cukai apa enggak, sebenarnya nggak 100%. Karena menurut aku bapak-bapak bea cukai dan ibu-ibu bea cukai itu rasanya terlalu pertama dari penampilannya dan lain-lain aja udah sinis gitu ya. Galak banget kakak.
kayak kita tuh kayak mau apa gitu. Apa gitu loh. Nah setelah itu tuh peraturan-peraturan yang memberatkan lain itu juga banyak banget kalau kita nggak lagi ngejasip, cuma bawa anak, bawa keluarga, terus kayak diribetin banget menurut aku. Janganlah, kita kan satu keluarga di sini gitu loh. Satu anak akhir, jadi baik-baik aja. Mungkin ini untuk mengantisipasi adanya kenakalan-kenakalan kali ya Mbak Rati. Ya, Mbak Rati. Iya. Mbak Rati masih terhubung bersama kami? Iya, masih. Iya. Ya, Mbak Rati, tapi dengan adanya aturan-aturan demikian yang juga tadi kan mungkin masih banyak juga masyarakat kita yang belum begitu tersosialisasi gitu. Nah, artinya juga Mbak Rati sebagai pebisnis juga berarti punya tugas untuk menjelaskan mungkin dengan apa yang dibebankan gitu ya, quote and quote dibebankan kepada si pembeli gitu. Nah, kalau Mbak Rati sendiri dengan aturan-aturan demikian ini, menurut Mbak Rati ini justru memberatkan atau seperti apa? Iya. Apakah ada protes gitu ataukah malah justru peminatnya ya udah nggak masalah, yang penting gue bisa dapat barangnya dengan harga oke, dengan kualitas yang oke gitu? Kalau saya memberatkan iya, karena kasihan gitu ya. Maksudnya orang yang beli barang yang nggak terlalu mahal, bukan branded ya, barang-barang cemilan nggak itu loh, kayak cuman, mohon maaf ya, kayak cuman istilahnya dry fruit, itu kan kayak hello gitu. Iya, itu bisa kena berapa persen Mbak Rati kalau kayak gitu? Misalnya taruhlah at least harganya misalnya 200.000 atau sekian begitu ya, coklat-coklat yang itu misalnya, itu bisa dikenain berapa persen pajaknya? Nah, itu banyak, jadi itu menentukan harga itu sebenarnya banyak sekali faktor. Kepada siapa kita, market kita tuh siapa, terus udah gitu keribetan kita di lapangan tuh bagaimana, dan lain-lain tuh banyak sekali faktor. Berapa persennya juga tergantung jasik masing-masing. Mohon maaf karena aku nggak bisa ngasih tahu berapa persen atau gimana, karena aku nggak mau julid gitu. Karena kita di sini sama-sama inilah ya, sama-sama berjuang di lapangan istilahnya gitu. Tapi semua aman kok harganya. tetap ini ya, tetap diminati gitu ya bisnis Jatimnya. Nah ini Pak Trubus, kalau tadi kita lihat dari Mbak Rati gitu sebenarnya yang barangnya nggak branded, terus mungkin harganya juga nggak terlalu besar gitu, tapi untuk angka pajaknya atau dikenai pajaknya cukup besar dan itu cukup memberatkan begitu. Itu gimana, harus apa kita Pak Trubus? Apakah memang intinya kebijakan apa yang harus diambil? Iya, kebijakannya pemerintah harus memberikan ini semacam relaksasi Mbak itu. Jadi jangan kemudian kita istilahnya gebiah-uyah begitu, hantam promo semuanya sama. Nah itu nggak boleh. Jadi memang harus dibuatkan nanti satu aturan klausul tersendiri. Misalnya kalau produknya itu tidak wah, tidak keren, tidak bermerek gitu, atau biasa-biasa saja, ya kan itu dan jumlahnya yang dibeli juga sekedar inilah apa istilahnya memenuhi kebutuhan saja, ya saya rasa itu pemerintah berkewajiban untuk memberikan relaksasi Mbak. Jadi ini tidak dipaksakan harus membayar sesuai dengan aturan. Nah, memang ini rumitnya itu adalah, saya katakan tadi, pegawai bea cukai ini kan namanya cuma pelaksana dari aturan itu. Jadi sering berpikirnya doktrinir Mbak. Pokoknya ya mau nggak mau ya bayar semono gitu. Orang jauh ya kamu aja segitu, kalau nggak mau ya udah gitu kan. Jadi ini yang kemudian menurut saya perlunya ada semacam kolaborasi antara pihak bea cukai dengan ini perusahaan just tip yang punyanya Mbak ini juga. Jadi supaya ada kolaborasi sinergitas informasi, komunikasi dan termasuk di dalam edukasi terkait dengan aturan, kebijakan dan sebagainya itu istilahnya terinformasikan secara baik Mbak. Jadi diketahui. Ini kan selama ini ya bea cukainya merasa pemerintah jalan sendiri ya kan, kemudian just tip juga yang namanya orang nyari cuan ya sudah ya kan, jadi mereka jalan sendiri-sendiri. Pada akhirnya ini kebutuhan masyarakat itu dihadapkan oleh ya istilahnya itu entah itu rasa bangga, entah itu rasa senang, hobi juga, dan juga karena faktor-faktor ini barangnya nggak ada di sini juga, atau kalaupun ada di sini mahal kan, masyarakat itu ya eranya era sekarang, era pos itu era pilihan, era post truth sekarang. Jadi orang bebas memilih apa saja. Karena itu kalau pemerintah mengekang-ngekang, melarang-larang, justru barang Indonesia sendiri nanti yang akan dipukul oleh
ini turis-turis asing yang datang ke Indonesia atau investor-investor di Indonesia sendiri. Jadi janganlah kita membuat aturan yang memercik muka kita sendiri. Menurut saya itu yang penting, karena bagaimana juga produk-produk Indonesia juga harus laku kan gitu. Nah sekarang bagaimana supaya produk UMKM Indonesia itu kompetitif, kemudian efisien, kemudian juga diminati dari luar. Kan banyak tuh produk-produk UMKM yang memang diminati dari luar. Nah itu bagaimana dibikin supaya murah, supaya punya animo tinggi. Jadi pemerintah harus membuat semacam kebijakan. Misalnya subsidi terhadap materialnya, barang-barang itu sendiri. Kemudian yang kemudahan di dalam mendapatkan ini karyawan ataupun SDM-nya kan. Jadi pemerintah itu memberikan semua ini yang dia miliki, karena itu mereka kan bayar pajak, Mbak. Kalau pajak berarti mereka melaksanakan kewajiban. Nah, sekarang, itu Pak. Negara juga punya kewajiban gitu. Jangan negara maunya ngambil untungnya saja, mengambil pajaknya, tapi memang gue pikirin dengan ini jadi masalah. Pak Trubus juga curhat gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya win-win solution gitu ya Pak ya. Ketika kami sudah memberikan kewajiban, memenuhi kewajiban kami juga harusnya bisa mendapatkan hak kami sebagai warga negara gitu ya. Begitupun dengan pemerintah yang memang harusnya sudah membuat peraturan sedemikian rupa agar ini berjalan dengan tertib dan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih Pak Trubus Radiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga Mbak Rati, pemilik Just Tip. Semoga lancar terus bisnisnya gitu ya Pak Trubus, juga sehat-sehat terus. Terima kasih. Pak Trubus sarangnya. Sarangnya itu Pak dari Mbak Rati. Baik, terima kasih, salam sehat selalu. Sampai jumpa. Ya, ternyata ini luar biasa memberikan banyak polemik ya dari masyarakat. Kemudian juga tadi Mbak Rati dari pemilik bisnis. Ya, betul, dari konsumennya juga agak berat gitu. Mungkin tadi benar kata Pak Trubus, dibenahi aturannya konsisten begitu ya, mana bikin aturan yang jelas dan juga sanksinya. Tadi kan Pak Trubus juga menilai bahwa ada sanksi yang masih belum pasti di aturan ini gitu. Dan pastinya sosialisasi juga perlu ya untuk masyarakat, sehingga tidak ngalor ngidul gitu. Benar. Jadi nanti dibedain gitu ya, mana yang kita beli pribadi, mana yang memang untuk just tip gitu kan. Karena tadi Mbak Rati bilang kalau just tip memang sudah ada jalurnya begitu lewat kargo. Kalau misalnya pribadi ya non carry, jadi harus harus diperjelas, dibedakan begitu. Nah, ini masih terkait dengan viralnya bea cukai ya Zila ya. Kita ingin mencari tahu seperti apa kasus ini. Pastinya kita sudah terhubung dengan rekan jurnalis. Ada Camar Henda yang sudah berada di gedung kantor Bea dan Cukai di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Selamat pagi Camar. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, selamat pagi Bayu, Zila, dan juga pemirsa. Seperti kita ketahui bahwasanya beberapa waktu sebelumnya ini sempat ramai beberapa video di aplikasi X ataupun juga sebelumnya Twitter ini berkaitan dengan tingginya harga kepabeanan. Namun apakah benar hal tersebut ya? Kita saat ini akan langsung berbincang bersama dengan Ibu Munawaroh selaku pemeriksa bea cukai di Mahir di Pasar Baru. Ya, baik, selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah sehat pagi Mas. Baik, Mbak Munawaroh, ini bisa dijelaskan sebetulnya apa perbedaan antara barang bawaan dan juga barang kiriman? Ini ternyata berbeda ya. Kalau di sini di Pasar Baru ini melayani untuk barang kiriman ya? Oh ya, siap, izin Mas. Untuk di Bea Cukai Pasar Baru sendiri, yaitu kami memang proses bisnisnya hanya barang kiriman. Barang kiriman itu adalah barang yang dikirim oleh luar dari luar melalui penyelenggara pos. Penyelenggara pos di sini yaitu perusahaan jasa titipan atau PT Pos Indonesia. Nah, tadi Masnya kan barang bawaan. Nah, kalau barang bawaan penumpang itu mereka yang datang dari luar negeri bersama dengan penumpangnya dan barang bawaannya. Tapi kalau barang kiriman itu hanya barangnya saja yang dikirim. Seperti itu perbedaannya, Mas. Itu yang ramai berarti adalah barang bawaan begitu ya, Mbak ya? Barang bawaan penumpang dan barang kiriman juga. Ya. Ini kalau kita bisa bicara mengenai kepabeanan, sebetulnya harga ataupun juga ketetapan untuk pajak barang bawaan dari luar kemudian ke Indonesia ini kan maksimal adalah 500 USD. Apakah sama untuk barang bawaan dan juga barang kiriman? Jadi untuk barang bawaan penumpang memang PMK-nya pun berbeda, Mas. Untuk barang bawaan penumpang itu ada di PMK 203 tahun 2017 yang mana penumpang mendapatkan pembebasan 500 USD per penumpang. Ya, jadi mereka boleh mendapatkan pembebasan 500 USD itu terkait barang bawaannya. Tapi kalau untuk barang kiriman itu dia tidak dapat
pembebasan 500 USD, melainkan nilai barang. Apabila nilai barangnya 3 sampai dengan 1.500 USD, maka akan dikenakan biaya masuk dan PDRI-nya. Seperti ini kan banyak kali miskonsepsi di masyarakat mengenai aturan yang berlaku begitu ya, terutama untuk kemarin yang sempat viral begitu. Sebetulnya dari Bea Cukai sendiri kan sudah ada aturan tersendiri begitu ya. Ini kalau dari Bea Cukai Pasar Baru, apa yang kira-kira apakah pernah ada kasus begitu yang serupa, atau mungkin banyak masyarakat yang tiba-tiba marah-marah begitu karena barangnya tidak bisa diklaim? Oh, siap. Untuk kasus-kasus seperti ini, karena memang kan barang kiriman ini barang kirim dari orang pribadi ya Mas, mungkin jadi pribadi ini atau masyarakat ini belum tahu terkait aturannya. Apa sih perbedaan ataupun aturan yang ditetapkan dari PMK itu sendiri. Makanya di sini kalau kami sering melakukan edukasi personal Mas kepada masyarakatnya, tentu dengan media sosial yang kami punya, dengan collab bersama dengan kantor pusat tentunya, seperti aturan-aturan terbaru. Sekarang kan ada aturan terbaru juga dari Kementerian Perdagangan, yang mana untuk barang kiriman sama barang penumpang tuh beda. Ya, jadi untuk barang kiriman itu di peraturan Permendak yang 7 tahun 2024 itu ada pembatasan-pembatasan. Tapi kalau untuk barang bawaan penumpang itu tidak dibatasi. Nah, itu harus masyarakat memahami. Ya kan, barang bawaan penumpang berarti barang yang langsung dibawa nih sama penumpangnya. Tapi kalau barang kiriman itu kan tidak sama penumpangnya. Nah, itu diatur lagi. Kalau untuk barang kiriman itu yang tadi saya bilang Mas, dikenakan biaya masuknya 7,5% dan PPN 10%. Iya, kecuali 9 kategori barang itu. Itu untuk kepabeanan masuk begitu ya? Untuk bea masuk dan pajak dalam rangka impornya. Tapi kalau untuk barang penumpang itu dia tarifnya 10%. Untuk bea masuknya dikenakan PPN dan PPH. Iya. Baik, Mbak Munoroh, ini bisa memberikan contoh, misalnya saya sudah membeli sepatu ya dari luar negeri seharga 1.000 US dollar. Ini kalau dihitung-hitungnya seperti apa? Ya, kalau untuk barang kiriman sama barang penumpang ya Mas. Jadi saya punya asumsinya 2 nih ya Mas ya. Untuk barang kiriman sendiri, untuk sepatu itu ada batasannya Mas. Itu karena dari Permendaknya kita dibatasi cuma boleh 2. Dan secara perhitungan pajaknya untuk biaya masuk sepatu itu kena 30% biaya masuknya. Dan dia dikenakan PDRI-nya, pajak dalam rangka impor, terdiri dari PPN-nya 11%. PPH-nya dia 20% non-NPWP. Kalau yang bersangkutan punya NPWP berarti ada pengurangan 10%. Maka dengan harga $1.000, ya tinggal dikalikan saja. Berarti pajaknya kalau dihitung-hitung sekitar 51%. Ya, tapi kalau untuk barang bawaan penumpang, bila dia membeli sepatu dengan harga 1.000 USD, maka dia akan mendapatkan pembebasan 500 USD. Iya, jadi akan mendapatkan potongan 500 USD. Maka yang akan dikenakan pajak itu sisanya atau selisihnya. Yang dikenakan pajak berarti 500 USD-nya itu dengan tarif biaya masuknya 10%, PPN-nya 11% dan PPH-nya 15%, seperti itu. Kalau artinya penting sekali ya untuk bisa mengisi form ketika kita sudah tiba di Indonesia begitu ya, jangan sampai sembunyi-sembunyi karena justru itu untuk kebaikan kita agar bisa mendapatkan pembebasan begitu ya. Baik. Mas, jadi harus diberitahukan lebih dulu, lebih awal. Jadi kalau misalkan sudah ada pemberitahuan lebih awal, maka petugas pun kan akan mengecek nih, oh ya dia membawa barang bawaannya seperti apa aja nih gitu. Kalau sudah mendeklar, seperti kan kalau sekarang ada ECD ya, udah custom declaration-nya sudah by sistem tuh. Jadi kita bawa apa aja nih, kita declare gitu. Nanti petugas pun akan mengetahui dari hasil bawaannya itu, nanti akan menghitung seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Munoroh atas informasi yang sudah sangat jelas dan mudah-mudahan bisa mengedukasi masyarakat mengenai literasi mengenai kepabeanan ini. Ya, terima kasih. Ya, Zila, Bayu dan juga pemirsa, memang perlu sekali adanya koordinasi dan juga kolaborasi antara aturan dan juga penegakan hukum beserta dengan masyarakat yang juga taat untuk bisa membayar pajak dan jangan langsung marah-marah tapi juga lihat dulu kepada peraturan yang ada. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah ketika Anda sudah tiba di Indonesia jangan lupa untuk mengisi form ataupun juga barang bawaan yang Anda bawa dari luar sehingga Anda bisa mendapatkan pembebasan sesuai dengan aturan yakni sebesar 500 USD. Sementara demikian, Bayu, Zila, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar melaporkan langsung dari kantor Bea Cukai. Ini jadi jelas gitu ya. Tadi dijelasin sama petugasnya juga dan juga tadi terkait dengan soal aturan ini mengenai adanya apa persyaratan yang harus dilakukan oleh kita baik itu pribadi maupun dari Justip tadi. Kalau kata Camar jangan marah-marah dulu katanya. Jangan marah-marah dulu, baik. Nah, pemirsa juga jangan marah-marah dulu karena mantan Menteri Pertanian
Syahrul Yassin Limpo yang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang menjadi sorotan nih Pak. Iya, kalau tadi kan saya bilang jangan marah-marah dulu. Jangan marah-marah dulu. Nah mungkin ini saatnya mungkin marah tapi dikit aja. Dikit. Iya, karena di mana ini ada kasus dari mantan Menteri kita ya, Menteri Pertanian kita, di mana ini selain menggunakan uang negara ini untuk kepentingan keluarga, SCL ini juga menggunakan uang korupsi itu untuk sawer biduan yang mencapai 100 juta rupiah. Nah, kita boleh marah sekarang? Ya, kita saksikan dulu informasinya. Saksikan dulu baru kita marah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi. Dalam sidang terungkap ada sejumlah uang yang dikeluarkan untuk kepentingan Syahrul Yassin Limpo di luar kepentingan Kementerian Pertanian. Salah satunya terkait pembelian lukisan dari seniman Sujiwo Tejo sebesar 200 juta rupiah. Selain itu, saksi juga mengungkap adanya pembayaran tagihan kartu kredit Syahrul Yassin Limpo sebesar 215 juta rupiah. Pernah ada yang untuk melakukan pembayaran kartu kredit yang mulia. Kartu kredit? Ya. Kartu kreditnya siapa? Kartu kredit Pak Menteri. Pak Menteri. Ya. Ini yang menyerahkan kartu kredit atau suruh bayar ke saudara kartu kredit siapa? Waktu itu perintahnya melalui Kepala Biro saya yang mulia, Pak Musafak. Pak Musafak? Ya, mengirimkan nomor kartu dan meminta untuk mengirim apa? Melalui WA? Kalau tidak salah WA yang WA ke saudara, ini ada nomor rekeningnya. Ya. Kan nomor rekening itu nomor kartu yang maaf, kartu kredit itu biasanya kan ada nama. Ya. Namanya siapa di situ tertulis? Namanya Pak Syahrul ya. Pak Syahrul Yassin Limpo, iya kan? Saudara cek atau sudah tahu kartu kredit yang akan dibayar berapa banyak? Berapa? Itu menyebutkan nominalnya kalau tidak salah 211 yang mulia. Oke, setelah menerima itu saudara serahkan ke siapa? Saudara konsultasi dengan siapa? Saya melaporkan ke Pak Kepala Biro, katanya arahan dari Bapak Sekjen yang mulia. Dalam persidangan, saksi juga mengungkap adanya aliran dana untuk membayar seorang biduan sebesar 100 juta rupiah. Selain itu, saksi juga ungkap pembayaran mobil Toyota Innova untuk anak perempuan SCL Indira Cunda Tita Syahrul sebesar 500 juta rupiah. SCL juga menggunakan uang korupsi untuk sunatan dan ulang tahun cucunya. Tak hanya itu, SCL juga memberikan uang bulanan untuk istrinya yang mencapai 30 juta rupiah per bulan dari uang korupsi dan biaya lainnya yang tak seharusnya dilakukan karena di luar kepentingan kementerian. Dalam perkara ini, ex-mentan Syahrul Yassin Limpo didakwa menerima 44,5 miliar rupiah dari hasil memeras pejabat Kementerian Pertanian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara KPK juga menetapkan Dirut PT Taspen nonaktif Antonius NS Kosasih sebagai tersangka kasus dugaan korupsi investasi fiktif tahun anggaran 2019. Ya, Antonius Kosasih keluar dari gedung KPK Jakarta. Antonius memilih bungkam saat dimintai keterangan oleh awak media. Antonius dan Ekiawan Heri Primarianto, Dirut PT Insight Investment Management, telah dicegah berpergian ke luar negeri. Ya, pemirsa, kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Pak, kata mantan istri Bapak cuci uang. Ya, pemirsa, kasus penggelapan dana dan tindak pidana pencucian uang oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun berlanjut dengan dihadirkan 10 saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kuasa hukum dari Panji Gumilang menyatakan bahwa kesaksian dari para saksi berhasil membantah adanya tindak pidana. Terdapat 10 saksi yang hadir dalam persidangan kali ini, yakni 6 orang saksi fakta dan 4 orang saksi ahli. Alvin Lim selaku kuasa hukum Panji Gumilang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana dalam kasus yang menimpa Panji Gumilang ini. Hal ini sudah berhasil dibuktikan dengan keterangan dari para saksi. Ini bukan hanya cacat hukum, ini saya bisa bilang kriminalisasi tingkat tinggi. Ya, belum ada alat bukti tadi, masa keterangan saksi? Orang tuh seharusnya dijadiin tersangka kalau punya 2 alat bukti. Jadi yang mendahului itu alat buktinya dulu 2, baru dijadiin tersangka. Ini dia dijadiin tersangka November 2023, alat buktinya keterangan ahlinya baru diperiksa tanggal 2
April 2024 ketika kita perapit. Lah apaan itu? Mana ada dijadiin tersangka dulu, saksi belakangan, bukti belakangan. Ya ini sangat ngawur. Sidang akan dilanjutkan hari ini dengan kesaksian dari ahli yang dihadirkan oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, Wanda Nura Sutrisno Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan masih membahas rencana perubahan nomenklatur kementerian di Kabinet Prabowo dari 34 menjadi 40 menteri. Pengamat politik Yunarto Wijaya ini menyebut perubahan tersebut tentunya harus melibatkan DPR karena mengubah undang-undang. Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto menjalin komunikasi dengan sejumlah ketua umum partai politik, seperti dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Prabowo menyebut bukan tidak mungkin parpol yang sebelumnya berseberangan di Pilpres kini bersatu untuk membangun bangsa. Terkait pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum parpol, berdampak pada pembentukan kabinet gemuk pun bukan tidak mungkin akan terwujud. Bahkan baru-baru ini muncul isu mengubah nomenklatur kabinet dari sebelumnya 34 menjadi 40 kementerian, termasuk menambah kementerian makan siang gratis. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut perubahan nomenklatur tersebut masih dalam pembahasan. Oh, itu nanti ya, masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya, tunggu aja. Pengamat politik Yunarto Wijaya tak mempermasalahkan penambahan menteri tersebut asalkan sesuai kebutuhan. Namun tentunya perubahan nomenklatur itu bisa menimbulkan pandangan miring dari publik. Kualitas dari kabinet ahli itu bisa terjadi dan image politik dagang sapi itu tidak pernah positif. Kalau kita lakukan survei pun misalnya image dari menteri-menteri teknokrat yang non parpol itu cenderung biasa lebih bagus karena ada image bahwa konflik of interest-nya lebih kecil. Lebih lanjut, Yunarto menjelaskan untuk perubahan nomenklatur tersebut tentunya harus persetujuan DPR karena harus mengubah undang-undang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bursa Pilkada Jakarta 2024 ini mulai panas, di mana Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama diprediksi bertemu kembali di Pilkada Jakarta seperti tahun 2017 yang lalu. Nama Anies Baswedan kembali muncul dalam bursa Pilkada Jakarta 2024. Wacana ini muncul pasca pernyataan resmi Partai Nasdem yang memberikan prioritas pada Anies untuk diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Elektabilitas Anies di Jakarta dinilai masih tinggi dan bisa mengulang kesuksesan Pilkada tahun 2017 saat Anies berhasil menduduki kursi nomor 1 di Jakarta. Rival Anies di Pilkada 2017, Basuki Cahayapurnama alias Ahok juga mencuat ke publik. Nama Ahok disebut masuk dalam radar PDI Perjuangan yang akan diusung maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski saat ini PDI Perjuangan masih menjaring berbagai nama dan usulan yang masuk, namun Ahok dinilai memiliki peluang besar untuk diusung kembali di Pilkada Jakarta. Jika hal ini menjadi kenyataan, maka rematch Pilkada Jakarta tahun 2017 antara Anies dan Ahok akan terjadi lagi. Ya, jadi kita kan partai demokrasi yang berkarakter Indonesia, sehingga nama-nama itu diusulkan dari bawah. Kalau gubernur diusulkan dari DPC dan DPD partai, dan nama-nama tersebut sekarang baru proses ya penjaringan ya di tingkat provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur. Berarti nama-nama akan tersaring ya sesuai dengan usulan dari daerah-daerah yang mohon maaf belum bisa kami sebut nama-nama yang terdaftar karena masih melakukan proses pencermatan. Ya, proses komunikasi politik terus dijalankan terhadap gubernur incumbent, kemudian wakil gubernur incumbent, juga terhadap nama-nama kepala daerah PDI Perjuangan yang memungkinkan untuk ditingkatkan kapasitasnya untuk dicalonkan di tingkat provinsi.
Menariknya jika tidak saling berhadapan di Pilkada Jakarta, Anies dan Ahok memiliki peluang untuk bersatu menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang akan maju. Beberapa kalangan menilai jika Anies dan Ahok berduet di Pilkada Jakarta, di atas kertas mereka akan unggul mutlak dari pasangan calon yang lain. Pilihan ini dinilai paling realistis untuk meredam potensi polarisasi yang timbul jika Anies dan Ahok harus berhadap-hadapan di Pilkada Jakarta. Hingga kini, partai politik masih melakukan kalkulasi dan menimbang peluang untuk mengusung Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama